Pagi ini, seseorang yang mengaku sebagai mantan karyawan Han Construction yang merupakan anak buah perusahaan dari Hana Group mengungkapkan bahwa besar ke media berisi penggelapan dana publik yang dilakukan oleh Direktur Utama, sehingga kantor kejaksaan distrik Seoul memanggil Direktur Hang Sang-woo untuk dilakukan pemeriksaan dan pihak kejaksaan melakukan segera penyitaan terhadap Ji Han Construction. Han Sang-woo kehabisan hari ini, kumannya sambil terkekeh. Seorang pria duduk di seberang Lian menghela nafasnya. Lian, bagaimana jika Tuan Han tahu bahwa kau yang melakukan ini pada Han Sang-woo? Dia pasti akan... Aku siap dengan konsekuensinya, Pak. Potong Lian. Wanita itu mendengar kesal karena Yonggi membuat moodnya hancur. Aku tidak takut. Aku akan melakukan segala cara untuk mengambil kembali milikku. Mereka adalah orang jahat yang memanfaatkan kematian ayah dan ibuku demi mendapatkan Hana Group, ucap Lian. Pak, aku tahu selama 10 tahun lamanya aku mengagumi ayahku. Dia memang tidak bersikap layaknya seseorang ayah karena selalu tegas dan mengekangku. Tetapi aku menganggapnya sebagai malaikat karena setelah mengingat semuanya, aku merasa benci. Sangat benci pada diriku sendiri karena telah menganggap iblis seperti Han Ji-hyuk adalah malaikat. Apa yang aku lakukan pada Han Sang-woo bahkan tidak setimpal dengan apa yang Han Ji-hyuk lakukan padaku, terutama pada ayah dan ibuku, ucap Yan panjang lebar. Taeyong berdiri di depan sebuah rumah. Pria itu kemudian menekan bel yang ada di samping pintu. Pintu rumah mewah itu dengan cepat terbuka. Seorang wanita cantik dengan perut buncit menyambut kedatangan lelaki itu. Ya, apa yang kau lakukan di sini? Tanya wanita itu membuat Taeyong mendengus. Kesal, suamimu ada. Aku pergi ke kantornya, tapi kata Min Hyung dia tidak datang, jelas Taeyong. Jimin memang tidak masuk hari ini, jawab Hana. Aku masuk aja. Taeyong menundukkan dirinya di sofa ruang tengah sedangkan Hana berjalan mendekat pada anak tangga. Sayang, pengantin baru kita datang, seru Hana kemudian berbalik menghadapi Taeyong. Kau mau minum apa? Tanyanya. Berikan saja dia minuman penambah stamina, sahut Jimin yang menuruni tangga. Tempat Taeyong. Ini, Taeyong menyerahkan amplop coklat yang dia bawa pada Jimin membuat pria bermarga rak itu mengernyitkan keningnya. Ini apa? Tanyanya. Penyelesaian kasus dari pengadilan. Jimin hanya beroria sambil mengangguk kemudian meletakkan map tersebut ke atas meja bersamaan dengan Hana yang datang membawa minuman. Bagaimana kehidupan pernikahanmu? Tanya Jimin. Baik, jawab Taeyong. Lalu hubungan ranjangmu? Tanya Jimin lagi. Aku tebak pasti luar biasa kan? Mudah Jimin sambil menaik turunkan alisnya serta senyum menyebalkan milik lelaki itu. Taeyong berdecah dan memutar bola matanya malas menanggapi ucapan sahabatnya itu. Kalian benar menikah kontrak? Kini giliran Hana yang bertanya. Wanita itu mengambil tempat di samping suaminya. Dulu, jawab Taeyong. Pria kemudian tersenyum. Sekarang kontrak kami tidak ada lagi. Ya, jadi maksudmu kalian berdua sudah saling menerima satu sama lain. Pernikahan itu bukan kontrak lagi. Kalian saling jatuh cinta. Tanya Hana panjang lebar. Taeyong mengangguk. Ponsel yang ada di saku jas lelaki bermarka Kimi itu berdari. Taeyong segera merogoh
benda pipi itu lalu menjawab panggilan yang berasal dari Sung-chan tersebut. Kau sudah menemukan informasi tentang gelang itu? Kirimkan alamatnya, aku akan segera ke sana. Kau sedang menyelidiki sesuatu? Tanya Jimin ketika Taeyong mengakhiri panggilan itu. Dia berwarna laki itu pun mengangguk tentang masa lalu Yen, jawabnya kemudian berdiri. Aku pergi dulu, lain waktu aku akan mengajak Yen untuk berkunjung. Jawabnya lalu meninggalkan Hana dan Jimin yang bingung kenapa Taeyong menyelidiki masa lalu istrinya. Taeyong sampai di alamat yang Sung-chan kirimkan padanya, sebuah toko yang ada di daerah Yongsan-dong. Pria itu lalu masuk ke dalam toko yang bangunannya terlihat sangat tua itu. Pria tua itu pun mengangguk dan lalu tersenyum pada Taeyong. Apa benar dulu toko Anda menjual gelang ini? Tanya Taeyong berdiri di samping Sung-chan di depan pria tua itu, berbatasan dengan lemari kaca panjang. Iya, jawab pemilik toko tersebut. Di Korea hanya toko kami yang memasangkan gelang ini. Itu pun hanya 3 buah. Karena gelang ini hanya ada sekitar 10 atau 15 buah di dunia, jelasnya. Dari mana Anda mendapatkan gelang ini? Tanya lelaki tua itu pada Taeyong. Ini gelang milik istri saya, jawab Taeyong. Apa daftar nama-nama pembelinya masih ada? Apa kami bisa melihatnya? Tanya Taeyong. Aku tak bisa memperlihatkannya, itu privasi pelanggan kami, ujar pemilik toko itu. Tuan, sebenarnya istri saya sedang mencari siapa yang memberikan gelang ini padanya, jadi saya memerlukan daftar nama itu, jelas Taeyong berbohong. Pria tua itu menghela nafas baiklah sebentar. Lelaki itu kemudian meninggalkan Taeyong dan Sung-chan masuk ke dalam salah satu ruangan di dalam toko tersebut. Sekitar 5 menit kemudian, pria tua itu kembali dengan sebuah bukti album tebak yang sedikit usang. Pria itu membuka album tersebut, mencoba mencari apa yang mau diminta Taeyong di setiap halamannya. Tangan Taeyong tiba-tiba berhenti di satu nama, ada Boji, rumahnya, tapi masih bisa didengar Sung-chan dengan pemilik toko tersebut. Kalau saya tahu apa Choi Sung-jae di daftar ini adalah Choi Sung-jae dari si Group. Ya, aku lihat itu meskipun sudah belasan tahun lalu, aku ingat ketika Tuan Choi membeli gelang ini supaya dia untuk cucu perempuan sahabatnya Tuan Kang. Kang Angkuang, jelas pria itu. Taeyong terdiam memikirkan apa yang pemilik toko itu katakan. Siapa Kang Angkuang? Nama itu terasa asing untuknya. Apa boleh saya memotretnya? Tanya Taeyong menunjuk daftar nama-nama itu. Iya, silakan saja. Lalu bagaimana untuk kakek Anda? Tanya Sung-chan. Aku akan bertanya langsung padanya, jawab Taeyong. Ini saja. Ada apa dengan wajahmu? Tanya Taeyong ketika Yan masuk ke dalam mobilnya menjemput wanita itu di kantor Hana Group. Tidak mendapat jawaban, pria itu memutar tubuh Yan menghadapnya. Oh, kenapa? Siapa yang membuat istriku cemberut seperti ini? Tanyanya sambil mengusap kedua pipi Yan dengan lembut. Yan tak menjawab, melainkan wanita itu memeluk Taeyong memeluk erat leher suaminya itu. Taeyong membalas pelukan Yan, membuat pinggang ramping wanita itu dan mengusap lembut punggung Yan. Apa terjadi sesuatu? Tanya Taeyong. Yan menggeleng. Aku hanya lelah, jawabnya. Taeyong tersenyum kemudian mengeratkan pelukannya. Oke, baiklah, sekarang aku akan mentransfer energiku untuk istriku ini, ucap lelaki.
Sayang, apa sekarang kau balas dendam? Tutup pria itu. Balas dendam apa? Tanya Yan tak mengerti. Sekarang kau membuat jantungku berdebar sangat kencang, jawab Taeyong dan berhasil mendapatkan hadiah citakan di kepalanya. Aduh, kenapa memukulku? Keluh Taeyong sambil mencabikkan bibirnya disertai rengekan. Yan memutar bola matanya malas dengan tingkah lelaki itu. Benar kan apa yang dia bilang? Setiap hari Kim Taeyong benar-benar semakin menjadi-jadi. Hari ini Han Sung direktur utama dari Han Construction yang kemarin diperiksa oleh pihak kejaksaan negeri Seoul Pusat mengenai penggelapan dana publik dinyatakan sebagai tersangka. Kau senang Yan mengalihkan tatapannya dari TV yang menampilkan berita itu menjadi para Taeyong yang keluar dari kamar. Tentu saja, jawab Yan dengan senyum yang mengembangkan di wajahnya. Wanita itu kemudian berdiri lalu berjalan menghampiri Taeyong, kemudian mengalungkan tangannya pada leher pria itu. Taeyong membalas pelukan Yan dengan melingkarkan tangannya pada pinggang ramping sang istri. Setelah ini apa yang ingin kau katakan lagi? Tanya Taeyong. Nanti aku akan menjelaskannya padamu, ucap Taeyong kemudian menarik tengkuk Taeyong. Saat oksigen mulai berkurang, keduanya mengakhiri ciuman tersebut. Taeyong hendak menyerang lehernya, tetapi Yan menahan pundak lelaki itu membuat Taeyong terhenti. Yonggi-oka sudah menunggu di bawah, ucap Yan mengingatkan lelaki itu. Taeyong mendesah kesal lalu memantulkan bibirnya. Aku bermain satu ronde saja, bujuk Taeyong menggoda Yan. Kita akan terlambat ke pertunangan. Tidak usah mandi, aku tidak mau datang ke sana dengan parfum berbau, kata Yan. Taeyong tertawa karena ucapan istrinya itu, tapi kemudian dia kembali memeluk Yan. Ayolah sayang, aku janji akan keluar cepat, bujuk pria itu lagi. Aku janji setelah ini kau bebas melakukan apapun padaku, asalkan jangan sekarang. Taeyong menghela nafas janji. Taeyong memasang wajah serta tatapan polusnya yang persis seperti anak-anak. Maka Taeyong tiba-tiba berhenti. Sayang, sepertinya aku melupakan sesuatu. Tunggu sebentar, ucap pria itu. Yan mengangguk. Iya, ucapnya, kemudian masuk ke dalam mobil diikuti Yonggi, sedangkan Taeyong berlari masuk kembali ke dalam gedung. Sudah hampir 15 menit berlalu, tetapi pria itu tak kunjung kembali. Kenapa dia lama sekali? Kesal Yan, wanita itu segera menghubungi nomor kontak Taeyong. Kok masih lama? Tanya Yan ketika panggilan itu tersambung. Tidak ada jawaban, hanya dengan napas berat Taeyong yang terdengar. Masih lama? Tanya Yan lagi. Pergilah lebih dulu, aku akan menyusul. Akhirnya pria itu menjawab dengan suara yang memberat serta nafas yang seperti terengah-engah.
Gue ingin bicara denganmu, ucap Yan pada Yonggi yang memasang ekspresi bingungnya. Pria itu akhirnya mendekatkan ponsel Yan ke telinganya. Yonggi hanya diam, tidak membalas apa yang Taeyong ucapkan padanya. Pria itu menutup panggilan tersebut lalu menyerahkan ponsel Yan kembali. Apa yang terjadi? Tanya Yan. Tidak apa-apa, dia hanya menyuruhku mengantarmu dengan selamat, jawab Taeyong. Yan mengangguk. Baiklah, kalau gitu, ayo pergi. Mobil tersebut akhirnya mulai melaju. Sebuah mobil sedan hitam melewati mobil mereka. Ketika sampai di pintu keluar basement, Yan tak sengaja melihat pengendara mobil sedang tersebut. Sekretaris Chung, kuman Yan. Mungkin Taeyong meminta bantuannya, pikirnya. Wanita yang mengenakan gaun sederhana dengan atasan berwarna putih lalu bawahnya berwarna navy itu berhasil menyita pandangan para tamu undangan. Ia mengabaikan tatapan orang-orang itu. Dia lalu duduk di salah satu tempat yang disediakan. Pandangannya tak sengaja melihat seorang wanita yang terlihat sedang berbincang dengan beberapa orang. Dia adalah ibu mertuanya. Yan menggerutu dalam hati. Apa dia harus mengabaikan wanita itu? Berpura-pura tak melihatnya. Tetapi para tamu undangan yang sebagian besar datang ke pernikahannya pasti akan menganggap dia tidak sopan kalau tidak menyapa ibu mertuanya. Apapun alasannya, kau harusnya tetap menunggunya, salah Nyonya Kim dengan ketus. Hal itu membuat suasana menjadi canggung. 4 orang wanita tadi yang bicara dengan Nyonya Kim pamit untuk duduk di tempat mereka, meninggalkan sepasang menantu dan mertua itu. Jika kita sedang berdua, jangan panggil aku dengan sebutan itu, foto Nyonya Kim. Nih, jawab Yeon. Dia Hana, salah satu teman kelasnya saat SMP sekaligus istri dari Jimin, dan Yeon tahu jika wanita yang berjalan sambil menggandeng Hana adalah ibu mertuanya. Seyon, bagaimana kabarmu? Tanya Nyonya Kim menyambut kedatangan ibu Taehyung. Ku baik, jawab Seyon. Bagaimana denganmu? Sudah lama kita tak bertemu, luangkan waktumu, jangan terlalu gila kerja, ucap wanita itu. Karena sikap ibu mertuanya itu begitu ketus padanya, sedangkan pada orang lain seperti ini, pandangan Ian tak sengaja bertemu dengan Hana. Dia tersenyum tipis membalas senyuman yang Hana berikan untuknya. Ya, maaf karena tidak bisa hadir di pernikahan Taehyung. Aku dan Jimin sedang berada di Jepang, ucap Nyonya Park. Tidak apa-apa, balas Nyonya Kim. Aiku, kau lebih cantik dibandingkan dengan wajahmu yang ada di majalah yang sering ayah Jimin baca, ucap Nyonya Park sembari menggenggam kedua tangan Yen. Terima kasih Nyonya. Lalu wajah Nyonya Kim berubah datar. Wanita itu menoleh sekilas pada Yen, kemudian beralih pada Nyonya dan Hana. Aku dan Yen permisi sebentar, pamit. Wanita itu lalu menarik tangan Yen. Kim Hee-soo membawa Yen keluar dari pintu samping hotel lalu mengepaskan kasar tangan Yen. Tamparan keras itu berhasil mengenai pipi mulus Yen, membuat wanita itu terkejut, serta ajudan laki-laki tadi yang mengikuti mereka juga ikut terkejut dengan apa yang dilakukan Nyonya Kim. Ini alasannya kenapa aku tak menyetujui perjodohanmu dengan putraku, bentak wanita itu.
Kau tahu kenapa? Berhubungan lagi dengan keluargamu hanya akan menyakiti putraku, membawa kesialan untuk keluarga kami, dan sekarang apa itu benar terjadi? Wanita bermarga Hunter diam, dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Semua ini gara-gara dia muda dan keluargamu.